حي على Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala limpahan rahmatnya, bersyukur atas segala limpahan karunia-Nya. Sampai saat ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga di tengah-tengah kehidupan yang kata orang sekarang ini zaman edan, katanya zaman edan ya Bu ya. Namun alhamdulillah kita masih bisa istiqamah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk istiqamah dalam menjalankan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menuntut ilmu. Di mana pada siang hari ini, di tengah-tengah kesibukan ibu-ibu semua, alhamdulillah ibu-ibu semuanya masih bisa meluangkan waktu untuk memberikan wawasan keilmuan, memberikan konsumsi untuk pemikiran, sehingga ilmu-ilmu yang didapati besar harapan kita bermanfaat untuk diri dan juga keluarga. Sebelum jauh kepada judul yang tadi disebutkan, apa tadi judulnya itu? Menghadapi kesulitan di zaman now. Zaman now ini bahasanya bahasa anak muda, zaman sekarang ya. Sebelum jauh sampai ke sana, saya ingin membuka cakrawala berpikir kita bahwa pada diri kita ini paling tidak ada 3 komponen yang harus menjadi perhatian kita. Orang lebih membagi organ tubuh kita ini menjadi 3. Pertama, dari leher ke atas ini unsur intelektualitas. Kalau bahasa agamanya unsur akliyah, ya, di mana otak itu berada di tempat yang paling tinggi di kepala kita, betul? Iya, ini otak di atas nih, yang kita jaga, ya. Ini namanya unsur akliyah, unsur intelektualitas. Pemikiran kita tuh ada di sini. Tidak ada orang mikir dengan punggung tuh tidak ada, atau dengan yang di bawah ini tidak ada. Kata orang, makanya kalau mikir jangan pakai dengkul. Bukan di situ memang. Mikir tuh pakai otak, ya kan? Unsur akliyah kita. Yang kedua, dari leher ke bawah sampai ke dada ini yang disebut dengan unsur ruhiyah. Ya,
spiritual kalau bahasa orang sekarang ini menyebutnya. Ya, bahasa Indonesianya unsur rohani. Nah, ya, di mana? Di dada ini. Ya. Makanya orang kalau sakit hati tepuk dada. Ya kan? Saya sakit hati, dada, sakit hati saya dada gitu. Ya kan? Atau ke dengkul kita pegang, sakit hati tapi megangnya lutut, nggak bisa. Ya. Unsur ruhiyah kita di sini. Yang ketiga, dari dada ke bawah nih. Nah, perut ke bawah. Itulah tuh. Ya. Unsur jasadiyah bahasanya. Ya. Manusianya manusia tuh di situ. Ada perut, ada kemaluan. Ketiga unsur tersebut punya konsumsi. Ya, punya konsumsi yang berbeda. Yang ini harus menjadi perhatian buat kita. Dan 3 unsur tersebut harus mendapatkan porsi konsumsi yang sesuai. Pertama, dari leher ke atas, unsur akliyah, intelektualitas kita. Hampir semua kita ibu-ibu pasti punya keinginan anak baru lahir, mak mudah-mudahan kamu jadi anak yang pintar ya, kan begitu Bu? Iya, maka masih kecil saja tuh anak udah kita pikirin nanti sekolah TK di mana, sekolah SD di mana, kan begitu? Ya, SMP-nya di mana, apakah masuk pesantren atau sekolah SMP atau MT, itu kita pikirin. Karena memang tidak ada di antara kita yang tidak ingin punya anak kecuali anak yang pintar, betul? Iya, semua punya keinginan itu. Ya, maka dididiklah anak kita dari kecil ya, diberikan ilmu pengetahuan mereka semua. Tapi manusia tidak cukup hanya kecerdasan intelektual. Dan untuk memenuhi kebutuhan intelektual itu, itulah dengan pendidikan. Maka alhamdulillah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penguatan kepada kita semua. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim dan muslimah. Sampai ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Bahwa siapa saja yang keluar dari rumahnya, baik itu seorang anak atau seorang ibu atau seorang bapak, keluar dari rumah dengan niatan untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dianggap oleh Allah Ta'ala dia berada di jalan Allah. Masya Allah. Ini ibu nih keluar, ibu-ibu semua, ini sedang berada di jalan Allah. Yakin nggak? Yakin nggak? Kalau nggak yakin ya pulang, nggak usah ngaji. Iya kan? Ini sedang berada di jalan Allah. Jadi jalan Allah tuh bukan hanya perang dengan senjata. Enggak. Menuntut ilmu juga berada di jalan Allah. Ya, termasuk saya yang siang ini mendapat kesempatan. Ya, coba demi ibu-ibu nih saya tunggu nih. Meskipun nunggunya tadi di rumah makan. Habis sholat Jumat, khotib di sini. Ya, panitia minta sekalian untuk oke, kita tunggu. Insya Allah ya, saya yakin seyakin-yakinnya keluar dari rumah mengisi khutbah Jumat, berbagi ilmu dengan ibu-ibu di sini, saya yakin bahwa saya sedang berada di jalan Allah, menuntut ilmu, dan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada satu hadis yang lebih kuat lagi kepada kita, menguatkan kita. Apa kata Rasulullah? Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi raqatin. Dudukmu sebentar saja. Nah ini dia, ini mahalnya orang yang berilmu, Bu. Iya. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu sebentar saja di dalam majelis ilmu. Sa'ah itu sebentar. Ya.
khairun min alfi raqatin. Nilainya itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ada yang sanggup sholat 1000 rakaat? Ibu, cium tangan kalau ada. Saya kasih 100.000. Ya? Nggak ada yang sanggup di antara kita. Orang tarawih 23 rakaat aja cari mana imamnya yang cepat. Ya kan? Itu kita. Tahajud baru 8 rakaat aja udah ngos-ngosan. Ya kan? Alhamdulillah kalau tadi malam bangun. Ya kan? Subuh aja mungkin kita kesiangan. Betul kan, Bu? Ngaku aja lah. Ini manusianya kita nih. Tapi disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama nabinya memberi begitu paham akan kelemahan kita sebagai hambanya, sebagai umatnya. Maka dikasih pintu-pintu kebaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita diberikan kesempatan untuk menutupi kekurangan amal-amal soleh kita. Maka orang yang tahu, Bu, fadilah majelis taklim, fadilah menuntut ilmu, ini yang kayak gini dikejar. Sebab bisa dipastikan di antara kita nggak ada yang sanggup sholat 1000 rakaat. Tapi nilai dari menuntut ilmu itu sama dengan sholat 1000 rakaat, masya Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan kita dengan sebuah firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini disejajarkan oleh Allah Ta'ala. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Jadi levelnya sama. Orang yang menuntut ilmu dengan orang yang beriman. Tentu dalam konteks keislaman. Gitu loh. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang beriman ditambah dia berilmu, ini nilainya lebih tinggi lagi. Beriman sudah baik, tapi kalau ditambah dengan keilmuannya, ini jauh lebih baik lagi. Karena insya Allah orang yang beriman dan berilmu, dia akan selamat. Bukan hanya selamat di dunia saja, ya, tapi juga selamat di akhirat. Tapi orang beriman bisa jadi dia selamat di akhirat, tapi di dunia kena bohong sama orang. Ya kan? Coba menggalih pedagang. Modal 10.000 dijual 7.000. Nah, ya, karena tidak berilmu dia. Ya, tidak pandai dia. Maka orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Karena itu, kalau bisa dimanapun saya menghimbau kepada ibu-ibu semua nih, ada kesempatan majelis ilmu. Kalau toh tidak bisa dan tidaklah harus tiap hari, paling tidak ada hari-hari tertentu seperti ini, ya, ajak karib kerabat ibu-ibu ini untuk menambah keilmuan dan wawasan untuk hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Itu nilainya mahal sekali. Sehingga dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali bercerita bahwa ada setan, ya, ada iblis tidak berani masuk ke dalam masjid, bukan karena takut dengan orang yang sedang ibadah, tapi takut dengan orang yang tidur di sudut sana. Kenapa? Oh, rupanya orang yang tidur itu adalah orang yang berilmu. Dia tidak berani ganggu orang yang sedang sholat, takut orang yang berilmu itu bangun. Kalau orang yang berilmu bangun, pasti dia akan mengingatkan orang yang lalai dalam sholatnya. Begitu. Jadi setan itu lebih takut kepada orang yang berilmu. Kenapa? Karena dia tahu siapa kawan, siapa lawan. Setan itulah lawan yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu loh musuh yang nyata bagi kita. Meskipun tak nampak. Tapi Allah katakan itulah setan musuhmu manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu selalu yang bikin yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, bikin kita galau. Nah, itu dia. Ya, bikin kita ragu, bikin kita bimbang. Itu setan yang selalu membolak-balikkan hati kita. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada unsur akliyah. Konsumsinya itu adalah keilmuan, wawasan. Maka ya,
untuk memenuhi kebutuhan unsur akliyah ini adalah dengan majelis-majelis seperti ini, selain dengan lembaga pendidikan formal. Maka ada juga orang yang sudah tua, Bu, ya, ceritanya usia sudah 70 tahun tapi dia masih mau belajar formal, kuliah. Luar biasa. Ya, ada yang seperti itu. Saya belum lama dari Jogja ini, dari Kediri, keliling ke beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Baru 3 hari yang lalu balik, 2 minggu saya di sana. Ada YKTM, Yayasan Karantina Tahfiz Indonesia di Kuningan, ya, di Jawa Barat. Ada nenek-nenek usia sudah hampir 70 tahun tapi dia ikut program tahfidzul Quran. Nah, ini luar biasa. Ya, setelah saya telisik memang dia sudah tidak ada aktivitas lain gitu ya. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan fisiknya, ya, juga umurnya panjang. Kita tanya, kenapa nenek mau ikut menghafal Al-Qur'an ini? Ya, apalagi yang bisa saya lakukan, kata dia. Ya, alhamdulillah anak banyak sukses semua. Cucu juga sudah ada. Ya, kerjaan saya nggak ada lagi untuk melayani suami, sudah nggak ada, ya tinggal untuk memenuhi bekal saya aja. Dia ikut program tahfizul Quran, hafal juga dia 30 juz, kalah saya. Iya. Ya Allah kalau sudah punya mau dikasih hamba itu kemudahan kan. Allah kalau sudah punya mau. Ya. Ada juga nenek-nenek usia sudah hampir 70 tahun juga, itu banyak itu beritanya di YouTube kalau ibu mau lihat. Ya. Sudah tua tapi masih mau kuliah ngambil program pendidikan doktoral. Ada yang seperti itu, Masya Allah. Nah, motivasi-motivasi seperti ini yang perlu bagi kita, bahwa memang untuk menuntut ilmu itu tidak ada batasannya kecuali kematian. Dan ini perlu kita berikan bekal, unsur akliyah kita. Yang kedua, unsur ruhiyah kita, unsur rohani kita. Ini juga perlu, ya. Rohani ini perlu bekal. Apa bekalnya? Tilawah Al-Quran, ibadah kita, baik ibadah fardu, ibadah sunnah. Ini perlu. Maka nggak cukup orang punya kecerdasan intelektualitas semata, tapi juga perlu benteng rohaninya. Dialah yang mengingatkan langkah kemana kaki hendak melangkah, kemana tangan hendak diayunkan. Apakah betul langkahan kaki saya ini di jalan yang benar, atau langkahan kaki saya ini di jalan yang melanggar aturan Allah Ta'ala. Itu. Maka ini semua kalau dikombinasikan, kalau disatukan, insya Allah untuk memenuhi kebutuhan unsur jasadiah itu mudah didapat. Mudah didapat. Kenapa? Karena dia sudah cerdas. Rohani sebagai benteng dalam kehidupan dia sudah ada untuk memenuhi kebutuhan unsur yang ketiga, kebutuhan jasadiah. Kalau istilah dokter 4 sehat 5 sempurna. Itu mudah diselesaikan dengan sendirinya. Ya, mudah didapati. Nah, karena itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, guna menghadapi kehidupan ini, maka bekal intelektualitas kita, bekal kecerdasan kita, bekal ketajaman ruhiyah kita, bekal kesehatan jasmani kita, ini modal utama. Bagaimana mungkin kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan utuh, dengan sukses, dengan mudah kalau fisik kita sakit? Bisa nggak kita sholat secara sempurna kalau kita sakit stroke? Nggak bisa kan? Nah ini dia, nggak bisa. Ya memang kalau nggak bisa berdiri kita bisa duduk, iya. Nggak bisa duduk kita bisa berbaring, iya. Nggak bisa berbaring kita bisa dengan isyarat, iya. Tapi tentu kita ingin, ya, bagaimana merasakan nikmatnya sholat secara utuh. Ketika duduk seperti ini masih bisa ruku, iya. Tapi ruku kita berbeda dengan ruku ketika kita masih bisa berdiri dengan sempurna, betul kan? Saya bertemu dengan mantan bupati kita, mantan Bupati Inhu yang usianya sudah hampir 82 tahun. Ya. Saya tanya, Pak Haji gimana kabar? Sehat, alhamdulillah, tinggal rumah di depan masjid. Sehingga selalu ke masjid Pak Kiai. Cuman saya nggak bisa lagi sholat berdiri. Gitu. Jadi sholat saya duduk. Kadang-kadang rindu juga saya biar bisa sholat berdiri. Sehingga menikmati rasa
nikmatnya rasa sujud, rasa ruku dengan sempurna itu. Nah, itu dia. Masya Allah, mahal. Maka untuk menghadapi kehidupan di dunia ini, bekal kecerdasan intelektualitas, bekal ketajaman ruhiyah kita, bekal kesehatan jasmani itu harus kita jadikan modal utama. Kalau itu ada pada diri kita, ya, insya Allah semua bisa kita lakoni. Betul enggak? Sekarang ibu mau apa? Oh, kami mau umroh Pak Kiai. Ya kan? Kecerdasannya ada, ilmunya ada, kemampuan materinya ada, fisiknya sehat, lahir dan batin. Kira-kira bisa berangkat umroh enggak? Bisa dong. Tapi kalau duitnya ada, ilmunya ada, fisiknya sakit, kira-kira berangkat enggak? Bisa juga, tapi harus bawa pendamping yang lebih banyak. Kan begitu. Artinya lebih berat lagi tantangannya. Betul kan? Ini. Karena itu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang perlu dipahami betul oleh kita semua bahwa kehidupan di alam dunia ini adalah merupakan batu lompatan bagi kita semua untuk mendapati kehidupan hakiki nantinya. Namun demikian, di alam dunia ini bukan berarti tidak ada ujian sama sekali. Tidak ada. Justru disinilah tempat kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dengan melewati ujian-ujian di alam dunia ini. Jadi bohong orang kalau ditanya katanya hidup saya enak, hidup di dunia ini nggak ada ujian. Kata siapa? Pasti ada ujiannya. Orang yang berharta, orang yang berpangkat, orang yang berstatus sosial tinggi sekalipun pasti ada ujiannya. Tinggal bagaimana kita menghadapi ujian itu sendiri. Nah, ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Ya. Ini kiat-kiat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menghadapi ujian ini, ujian hidup ini sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mohon maaf, bukan hanya orang yang tidak punya duit, bukan hanya orang yang miskin, bukan hanya orang yang susah bunuh diri. Ada orang yang kaya, yang sukses juga bunuh diri. Karena dia nggak sanggup menghadapi kehidupan dan ujian di alam dunia ini. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua nih. Ujian itu bukan hanya kemiskinan saja. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah itu? Ya, ayat 153 itu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum, nah, ya kan? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Kata Allah Ta'ala, wala nabluwannakum, sungguh akan aku uji kalian semua ini minal khauf, dari rasa takut. Ada yang punya rasa takut miskin, ada yang takut gagal, ada yang takut nggak dapat jodoh, ada yang takut nggak dapat anak, ada yang takut nggak dapat apa lagi bu? Hah? Banyak kan? Punya nggak kita rasa takut? Punya, ada rasa takut semua. Sampai yang sudah berharta pun, yang sudah berpangkat pun. Ini uang masih banyak nih, ya? Ini harta masih banyak nih. Pangkat masih ada, jabatan masih ada. Tapi belum lagi berakhir itu semua. Ini manusia sudah takut. Takut kalau hartanya habis. Betul. Takut kalau pangkatnya dicopot. Takut kalau itu semua ada. Itu semua ada. Minal khauf, dari rasa takut. Orang yang beriman juga diuji sama. Rasa seperti itu ada. Rasa kekhawatiran, rasa ketakutan itu pasti ada semua. Minal khauf. Wal ju', dari rasa lapar. Ya Allah. Ya kan? Ini paling utama. Ujian kelaparan ini paling takut sekali. Baru naik BBM aja kita udah mencak-mencak. Iya kan? Baru naik BBM. Oh iya Pak Kiai sih enak. Bukan begitu.
Saya cuma ingin meyakinkan kepada kita semua, insya Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah meskipun kata orang, bahkan penguasa ini mau menaikkan 10 kali lipat harga BBM itu, kalau kata Allah kamu tetap dapat makan. Makan nggak? Makan. Gitu loh. Jadi jangan takut kita. Ya. Yang terpenting untuk menghadapi ujian dalam kehidupan kita saat ini, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, adalah bagaimana menguatkan iman. Itu dia. Yang paling pokok adalah menguatkan iman dan mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih ceritanya? Kok mendekatkan diri kepada Allah taala, orang kita hari ini belum makan? Gimana caranya? Ya, kerjakan dulu kewajiban kita kepada Allah taala, maka nanti Allah akan mengerjakan kewajibannya kepada hambanya. Itu pokoknya. Jadi ini lebih banyak kepada pengalaman spiritual ibu-ibu sekalian. Ya. Selagi kita mau menjalankan perintah Allah yang terbaik, menjalankan perintah Allah yang terbaik dalam hablum minallah juga dalam hablum minan nas, insya Allah segala bentuk masalah, ujian, hambatan, tantangan dalam hidup ini, insya Allah itu akan ada jalan keluarnya. Mau kayak apa juga. Cuman memang tidaklah simsalabim abrakadabra. Tapi kalau toh simsalabim abrakadabra, itu tidak lain dan tidak bukan karena maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maunah itu? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia. Jadi kalau Nabi mendapat pertolongan itu namanya mukjizat. Kalau para wali itu namanya karomah. Ya. Kalau kita nih manusia biasa, ya, cuman punya kelebihan mungkin ahli ibadah gitu ya. Ya itu namanya maunah. Apa namanya? Maunah, bukan ibu maunah, ya. Maunah itu artinya pertolongan bahasa Arabnya, ya. Maunah. Kita dapat maunah dari Allah taala. Gitu loh. Dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya, asal mau saja menjalankannya. Dan banyak wasilah cara untuk mendapatkan pertolongan-pertolongan Allah ketika kita menghadapi ujian ini. Apa saja? Sekarang saya tanya dulu sama ibu-ibu semua nih. Ibu yakin gak dengan menjalankan perintah Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang ada? Yakin gak? Benar. Tapi lama. Tapi masih lama, yakin nggak? Yakin. Harus yakin. Kalau enggak, untuk apa kita bangun malam sholat tahajud? Kalau enggak yakin, untuk apa kita bangun di pagi hari sholat subuh? Kalau enggak yakin, untuk apa kita berhenti sejenak ketika orang sedang sibuk dengan pekerjaannya, kita pergi sholat duha? Sementara dalam sholat duha itu sendiri kita minta sama Allah, Allahumma inna duhaha duhauka wal bahaha bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka. Kita minta wa in kana rizqi fis samai fanzilhu. Ya Allah, sekarang lagi musim ngetrek. Nah, sawit ini buahnya jatuh. Ya kan, harganya murah. Gimana caranya ya Allah? Wa in kana rizqi fis samai fanzilhu. Kalau memang rezekiku masih tergantung di langit karena udah lama enggak turun hujan, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezekiku masih tertanam di dalam perut bumimu ya Allah, keluarkan dia ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau masih jauh rezekiku ya Allah, faqarribhu, dekatkan ya Allah. Sampai kita minta wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, kalau rezekiku masih bercampur dengan barang yang haram ya Allah, ya, maka sucikanlah rezekiku itu. Nah, ini dia. Ini kan doa yang dahsyat. Ya, Bu ya. Cuman pertanyaannya, ya, sudah sholat duha belum tadi pagi? Nah, sudah kita amalkan belum sholat duha ini? Ya. Pertanyaannya, tahajud kita bagaimana? Jangan kita hanya mau berkeluh kesah saja. Saya punya keyakinan yang kuat, seyakin-yakinnya.
selagi saya berada di jalan Allah, selagi saya menjalankan perintah-perintahnya, perintah Allah, perintah nabinya, dan saya menjauhi larangan-larangannya, saya yakin, seyakin-yakinnya, insya Allah, ya, Allah akan menjauhkan saya dari berbagai macam mara bahaya, dan Allah akan memberikan jalan keluar dari semua kesulitan yang ada. Ini harus seperti itu, Bu. Ya, tapi konteksnya berusaha dulu untuk menjalankan perintah Allah semua. Di Khairul Ummah saya menangani santri ya nggak banyak, cukup lumayan, hanya 1.600 santri di sana dari tingkat SD. Dalam kesehariannya hampir-hampir ya, apalagi ketika kemarin masa Covid, Masya Allah, itu wali santri dengan berbagai macam ujiannya, Bu. Ada yang sampai nggak sanggup membayar iuran pondoknya, ya, bukan cuma 2 bulan, 3 bulan, ada yang sampai tertahan 1 tahun, ada yang sampai 2 tahun. Mau saya pulangkan, di rumah juga nggak bisa makan, ya kan, kesian kita. Ya. Akhirnya ya sudahlah, kita tahan di pondok aja anak tuh. Jadi tunggakan tuh saya nanggung hidup tuh bisa sampai 1 miliar 2 miliar. Tapi saya punya keyakinan, nak, boleh jadi ayahmu, ibumu di rumah lagi dalam kesulitan, lagi dalam hambatan, lagi dalam ujian. Tapi kita di sini harus kalian yakin, kita tempatnya orang berilmu, tempat di mana semua doa dikabulkan. Yuk sama-sama kita banyak-banyak baca salawat, saya bilang. Yuk sama-sama kita banyak-banyak zikir. Yuk sama-sama kita bangun malam hari. Jam 3 saya bangunkan anak-anak untuk sholat tahajud. Ya, habis sholat tahajud kita banyak-banyak baca salawat, ya, sampai ada sholat nariyah. Tahu sholat nariyah? Ya, itu jadi amalan juga, Bu. Kadang-kadang kita cerewet dikasih amalan, ya, sama guru kita, panjang banget sih doanya, kok banyak banget sih bacanya, ya. Tapi giliran berkeluh kesah, panjangnya dari ujung depan sana sampai sana, ceritanya nggak habis-habis. Dikasih jalan keluar, berkeluh kesah juga. Ini repotnya mama kayak gini nih. Iya, Bu. Iya. Ya. Datang ngelapor wali santri ke saya, begini Pak Kiai, bla 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 bla. Oh iya, saya dengarkan. Gimana caranya dong Pak Kiai? Bapaknya udah nggak kerja lagi, sudah diberhentikan dari perusahaan, ya. Jualan juga udah nggak laku-laku. Gimana caranya Pak Kiai? Ya, mau tahu caranya? Mau nggak dikasih? Mau. Giliran ditunjukin ogah. Panjang banget bacanya katanya. Lah iya. Ya. Ada banyak cara yang Allah berikan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja di antara kalian yang benar-benar bertakwa kepadaku, kata Allah Ta'ala, perintahku kalian laksanakan, laranganku kalian jauhi, maka insya Allah yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah kalian duga. Nah, itu dia. Ini Allah punya banyak cara. Yang penting sekarang jalan itu, cara itu dilewati dulu, gitu loh. Cara itu dilewati dulu. Ya. Mau nggak dijalani itu semua? Ya. Ini kalau ditanya dari ujung sana sampai ujung sana, saya yakin masalah hidupnya beda-beda. Ya, Bu ya? Iya. Dengan permasalahannya yang ada. Cuman pertanyaannya, mau nggak menjalani solusi yang telah diberikan oleh Allah dan Nabi-Nya? Mau atau tidak? Iya. Ada yang berkeluh kesah, suaminya kawin lagi. Ada yang lah iya. Ya ada yang kayak gitu kan. Ya. Ada yang berkeluh kesah, anaknya candu narkoba. Ada yang berkeluh kesah, suaminya dipecat dari perusahaan. Ada yang berkeluh, macam-macam. Namanya masalah hidup beraneka ragam. Maka solusinya kata Allah Ta'ala, udah, tanamkan iman. Wa may yattaqillah, itu sudah jelas. Tingkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan solusinya itu, jalan keluarnya. Saya
Ketika anak-anak itu, ya wali santri banyak berkeluh kesah, saya kuatkan saja anak-anak suruh baca salawat. Ada salawat nariyah 4.444 kali kita baca. Ini, kalau di kalangan santri itu biasa Bu, cuman mungkin buat ibu-ibu. Tapi sebetulnya di beberapa daerah mengamalkan membaca salawat itu mudah-mudah saja. Apa sih yang didapat kok dengan banyak zikir, dengan banyak istighfar, kok bisa memberikan jalan keluar dari kesulitan? Apa iya? Memang iya. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi ya, kesulitan-kesulitan yang ada di hadapan kita, kesulitan-kesulitan yang kita alami tidak lain dan tidak bukan karena dosa-dosa yang kita lakukan, gitu loh. Ya, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Maka Rasulullah mengatakan fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Minta ampun. Innahu kana ghaffara. Maka Allah insya Allah, ya, Allah itu maha pengampun. Jadi dari semua permasalahan hidup ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebabnya yang paling utama, nih tolong diingat ya, sebabnya yang paling utama tidak lain dan tidak bukan karena dosa-dosa kita. Bisa jadi dosa suami kepada istri, bisa jadi dosa istri kepada suami, bisa jadi dosa anak kepada orang tua, bisa jadi dosa ibu dan bapak kepada anak, bisa jadi dosa kita kepada tetangga kita. Ini cerita yang baru tadi pagi apa kemarin pagi istri saya bercerita. Sebelum saya pulang ke sini, saya telepon istri saya, tak mau ngangkat dia. Ini bukan aib, ya, tapi berbagi cerita pengalaman. Berbagi cerita. Saya tahu dia lagi galau atau bagaimana gitulah kira-kira ya. Tak ngangkat dia. Pagi saya biasa tuh kalau lagi berjauhan dengan istri, pasti satu hari nggak kurang 2 kali sampai 3 kali saya telepon dia. Nggak pagi, siang, malam. Nah, itu kayak makan lah, ya kan? Ya makan aja. Ya saya meskipun jauh, selalu saya hello kita. Assalamualaikum, apa kabar yang bla 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 saya tanya. Pagi itu nggak ngangkat dia. Apalah. Akhirnya saya telepon, ada yang bantu saya di rumah, dia sedang di masjid. Wir, di mana Umi? Umi ada Bi di rumah. Coba kamu pulang dulu. Kasih tahu Abi nelpon. Ya, saya ini sama istri cintanya luar biasa Bu. Nah, ya artinya kita perhatian lah gitu kan. Ya. Maka beruntung yang dapat saya sebagai suaminya. Nah artinya saya tanya. Terus dikasih tahu sama yang bantu di rumah saya, Umi Abi nelpon. Oh iya, diangkat sama dia. Kan? Dia punya niat nggak mau ngangkat telepon saya pagi itu. Mungkin lagi kesal, tapi saya maklum. Nah, apa kesalnya? Tak perlu saya ceritakan, ya kan? Tapi akhirnya dia angkat juga sama saya. Cuman dingin bahasanya. Oh ya, gimana yang anak-anak udah bangun, udah pada sholat subuh, udah kata dia. Cuman bahasanya dingin lah, datar, nggak semesra hari sebelumnya. Oh, ya. Umi lagi kurang sehat. Nah gitu aja, sehat. Oh ya, ya udahlah, kayaknya Umi lagi nggak enak ngomong ya. Doakan Nabi ya, dia bilang gitu aja saya kan. Ya. Dayang ya, dilihat anak-anak makannya gimana? Iya. Dah, yo I love you, assalamualaikum. Dah. Ya, saya kalau kata I love you bagi saya itu udah memang selalu saya kalau telepon mengakhiri kata dalam telepon tuh saya selalu bilang I love you. Ah, iya, masa sama dan itu sama istri saya dong, masa sama orang lain, ya kan? Aja. Ya, dia I love you, dia cuman ujungnya doang tuh. Nggak pakai I love you too gitu ya. Saya kesel ya. Akhirnya dia mungkin karena ingin mengeluarkan apanya, dia latihan berkuda. Depan rumah saya itu ada arena berkuda. Tapi terasa dia latihan berkuda pun lagi kesel dengan saya. Qadar Allah tegur dia. Ini istri saya baru kemarin cerita, karena saya baru 2 hari lalu pulang kan. Tahu nggak begitu? Umi jatuh baru ingat, karena Umi itu ada seuzon
sakit hati sama Abi katanya kan. Lah itu makanya saya bilang, kenapa? Ya punya pikiran bla 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 bla, gitulah kira-kira. Itulah, Umi nggak usah ragu lah. Abi ini sayang sama Umi, saya bilang kan. Udah pokoknya tenang aja lah, saya bilang kan. Ya macam-macam, minta maaf dia. Sakit jatuh dia, keseleo. Ya, keseleo ini udah 3 hari ini. Ya ini jadi masalah hidup apapun kita tuh tidak lain bukan. Nih sumbernya dari sini. Hati. Yang kedua nih pikiran. Iya. Maka jangan hati nih. Ini jangan suami saya udah macam-macam. Tetangga saya ini udah seuzon aja. Jangan. Ya. Coba berpikiran yang positif begitu loh. Dengan siapapun. Bukan gak boleh curiga. Boleh curiga. Tapi jangan sampai nanti kita berprasangka buruk terlebih dahulu. Mawas diri boleh. Tapi suuzon gak boleh. Nah, ini harus beda-beda tipis nih Bu. Setipis kulit bawang. Tahu kan? Mawas diri dengan suuzon. Beda-beda tipis kita nih. Jangan suuzon. Tapi mawas diri boleh. Gitu loh. Saya ngeliat gelagat istri saya begini-gini nih. Tapi saya nggak mau suzon. Gitu. Ya, tapi nggak suzon. Jangan. Jangan dia begini nih. Jangan. Itu dia. Ini hati. Maka dalam doa itu ada. Sebelum kita tahiyatul akhir mengucapkan assalamualaikum fil alamina innaka hamidum majid. Ada doa kan yang kita baca. Di antaranya ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hatiku, tolong ya, sabit qalbi, tetapkan hatiku dalam ketaatan kepadamu. Gitu loh. Ya, tetapkan hatiku ini kepadamu ya Allah. Ini dia. Maka ini harus dijaga, Bu. Ya, harus dijaga perasaan hati ini. Ini harus dijaga dengan siapapun. Begitu. Insya Allah kalau kita menghadapi kesulitan, langkah awal sudah kita lakukan, kita evaluasi diri, kita introspeksi diri, kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Jadi ditanya sama orang berapa banyak istighfarnya pakai, sebanyak-banyaknya. Karena Rasulullah dalam satu riwayat mengatakan bahwa ya, wallahi inni fi yaumin la astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrah. Demi Allah aku setiap harinya beristighfar tidak kurang dari 70 kali. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, mi'ata marrah, 100 kali. Jadi kalau Nabi saja beristighfar 100 kali, antara kita dengan Nabi siapa yang paling banyak dosanya? Ya, kita kan? Ya Bu ya. Kita paling banyak dosa nih daripada Nabi. Kalau Nabi maksum. Beliau yang sudah maksum saja, yang sudah terjaga oleh Allah Ta'ala dari berbagai macam dosa, itu istighfarnya nggak kurang 100 kali. Kalau Rasulullah 100 kali, bagaimana dengan kita? Pandangan mata dosa, tutur kata dosa, hati dosa, suzon ke sana, suzon ke sini, gibah ke sana, gibah ke sini, ya. Datang berangkat ngaji, tapi kelompok-kelompok. Kelompok yang satu cerita kelompok yang kedua. Ini majelis taklim. Belum masuk ke masjid, udah dosa duluan. Coba bayangin. Iya apa iya? Iya apa iya? Ya, itu manusia. Maka kita perbanyak istighfar gitu loh. Gimana cara istighfar? Ya ucapkan lafaz istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Satu putaran tasbih itu 99 tambah 1 jadi 100. Saya kalau habis sholat subuh, ya, keliling pesantren itu aja sudah sampai 500 kali saya beristighfar. Keliling pesantren saja. Dan itu harus kita perbanyak. Astagfirullah. Kadang-kadang saya ajak anak-anak nih kalau lagi banyak rasanya urusan pondok, ya, ditambah dengan wali santri yang banyak masalahnya. Iya. Ya, wali santri yang bermasalah, saya yang beristighfar, Bu. Coba bayangin. Lah iya, wali santri yang nunggak, yang punya tunggakan, yang banyak masalah nih anak, saya yang banyak istighfar. Karena saya yakin dengan istighfar, Allah hapus dosa saya, Allah berikan jalan keluar dari kesulitan yang saya hadapi. Jadi habis subuh saya ajak anak tuh, astagfirullahaladzim, astagfirullah,
hal azim astaghfirullah, 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 hal azim. Bisa sampai 500 kali anak saya istighfar. Kalau lagi emang rasanya saya butuh betul dengan istighfar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca sampai 1000 kali terus. Capek wiridnya pakai? Iya capek. Siapa bilang tidak capek? Tapi jalan keluar Anda dari Allah Ta'ala. Sehingga ulama ada juga yang menganjurkan, sebanyak apapun hajat kamu, kalau ingin cepat terkabulkan, baca sholawat nariyah. Sudah pernah dengar belum sholawat nariyah? Udah. Kalau dilakukan tuh anak-anak santri bagus, ya ibu-ibu juga mungkin hafal, ya kan? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumillah. Dulu saya di Jakarta itu ada wali, ya salah seorang wali lah di Jakarta namanya Mbah Mangli. Asal malam Jumat kita diundang ke rumahnya itu baca salawat, dibagi-bagi, ya didatangkan santri 40 orang, satu orang bisa baca sampai 400 kali, 40 kali. Nah, dikali saja karena targetnya itu 4.440 kali. Baca salawat itu, insya Allah, ya, semua hajat yang kita hajatkan, insya Allah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Gitu. Ya tentu dengan ikhtiar juga, bukan cuma baca salawat, kerja ya kerja juga. Ya, kalau jualan pagi ya toko dibuka juga, gitu loh. Jangan baca salawat, toko ditutup terus. Ya enggak juga begitu, ya kan? Ya kerja juga, tapi diimbangi dengan itu. Nah, rezeki yang tadinya sedikit tersendat itu akan lebih cepat turunnya. Hajat yang tadinya belum terkabulkan akan segera turun. Begitu. Apa saja kendala kita? Apa saja? Itu akan ada jalan keluar. Dan ini janji Allah. Ya. Jadi mohon maaf ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Saya dengan mau berapa kali kan naik BBM terserahlah. Ya. Lah iya mau diapain lagi? Kita bukan penguasa, yang menentukan kan mereka. Cuman kita berdoa saja kepada Allah Ta'ala. Ya Allah berikanlah petunjukmu kepada para pemimpin kami. Kan begitu. Berikanlah kesadaran kepada mereka ya Allah, agar mereka menyayangi kami sebagai rakyatnya. Kan gitu. Kalau memang tidak juga sadar ya Allah, cabutlah kekuasaan mereka ya Allah. Gantilah pemimpin kami dengan yang baru, yang lebih baik. Kan begitu kan? Boleh nggak doa begitu? Boleh. Lah iya, sebagaimana mereka mengatur negara ini semua mereka kan, ya dengan pertimbangan mereka silakan. Kita sebagai rakyat kan punya kekuatan doa. Berdoa. Kalau demo kita enggak lah. Capek kita kan, ya. Nggak mungkin kita turun ke lapangan kayak gitu, enggak. Nanti bikin rusuh pula. Kesian Pak Polisi, ya kan. Habis pula anggaran untuk
orang-orang yang jaga demo itu? Kan sayang lagi kan. Udahlah berdoa aja. Maka doa ini kata Allah Ta'ala itu yang paling mustajabah, yang paling dikabulkan. Maka ini juga peringatan bagi para pemimpin, hati-hati. Kalau rakyat sudah berdoa, ya ini bahaya nih, ya, hati-hati. Cuman kita doa yang baik-baik saja, ya kan? Minta sama Allah yang terbaik. Nah, jadi kuncinya yang pertama untuk menghadapi semua masalah, kesulitan yang paling utama adalah beristighfar. Beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ya. Beristighfar ini apa fungsinya? Membersihkan hati kita. Hati kita kepada Allah, hati juga kita kepada sesama kita. Jadi jangan sekali-kali kita bersuuzon sama Allah Ta'ala. Ini Allah kok ngasih gue kehidupan kayak gini, Allah gak sayang apa sama saya? Kok Allah begini, Allah gak ini apa sama saya? Jangan sekali-kali bersuuzon dengan Allah Ta'ala. Yakinlah, saya ingat apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa di antara ibadah yang paling baik adalah ibadah menerima takdir. Coba Bu, apa takdirnya? Kita ditakdirkan saat ini dalam keadaan sulit, udah terima aja. Di samping kita berikhtiar gitu loh, ya, di samping kita berikhtiar. Ibu punya suami, kawin lagi, takdirnya begitu, mau diapain? Cemberut semua nih kalau bilang kawin lagi. Ya terima selagi itu di jalannya, itu yang saya maksud, ya kan? Loh, mana dipilih? Mau suami selingkuh, berzina, atau nikah secara resmi? Nggak mau dua-duanya. Tapi kalau itu yang terjadi, gimana kira-kira? Selagi semuanya hak itu diberikan kepada ibu, bingung semua pikirnya dia. Ya, semua punya makom Bu ya. Ada makomnya masing-masing, ya. Ada makomnya. Tapi sayangnya orang sebagian itu masih berpikir yang lebih baik selingkuh di belakang saya lah, yang penting nggak kelihatan. Ini bodohnya. Iya, ya ini kan malah melegalkan kemaksiatan namanya kan. Ya, lebih baik jauh dari selingkuh dan juga tidak kawin lagi, gitu loh. Ya kan? Ya begitu, jangan lebih baik selingkuh lah Pak Kiai daripada kawin lagi. Bodoh. Lebih baik dijauhi dari godaan wanita lain dan tetap setia dengan saya. Ya Bu? Amin. Iya, kecuali kalau darurat. Enggak ya Bu ya? Ya ini. Cuman apa yang saya maksud bahwa semua jalan keluar dari kesulitan hidup, dari masalah hidup tuh dengan beristighfar. Yang kedua, banyak sholawat. Banyak sholawat, baca sholawat sebanyak-banyaknya. Dan ini sangat mudah, cuman kita nih menjalaninya. Ibu, masalah apa sekarang yang paling sulit sih dalam kehidupan kita nih? Tapi insya Allah kalau orang beli las mah banyak duitnya ya. Ya, berkah semua hidupnya ya. Insya Allah jauh dari masalah ya. Iya. Kalau toh ada, itu tadi jalannya. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak salawat, bersihkan hati. Jangan suuzon sama orang, apalagi suuzon sama Allah Ta'ala. Jangan sampai. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Ana inda zanni abdi. Aku ini bagaimana prasangka hambaku. Kalau ketika kita diuji dengan kesulitan, oh Allah lagi ingin aku lebih rajin beribadah kepadanya. Ya. Ketika kita diuji dengan penyakit, berhusnuzon saja. Oh Allah lagi ingin aku lebih dekat dengannya. Jadi berhusnuzon, berprasangka baik. Yang susah Bu, kalau kita bersuuzon nih, bukan hanya hati yang sakit, fisik yang sakit. Betul enggak? Iya. Sama tuh. Ada penyakit gula sampai naik 500, ya kan? Usia masih muda, ada apa? Kok bisa kena penyakit gula, kena penyakit ginjal, ada apa? Gitu. Ya bukan karena hanya faktor makanan, tapi semua sumber penyakit itu tidak lain dan bukan dari sini. Ya. Pikiran, tanya dokter sana. Maka
berpikir yang normal, bawa hati ini tenang. Ini kita sampai jam berapa nih kira-kira nih Bu? Hah? Sampai azan atau cukup ya? Saya nggak enak nanti kelanjutan karena saya sekali-sekali aja ngisi di sini kan, ya. Nah, jadi itu ibu-ibu sekalian, insya Allah dengan kita perbanyak diri dengan beristighfar, ya, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan juga dengan banyak sholawat, jauhkan diri dari suuzon, prasangka negatif kepada siapapun, insya Allah berbagai macam kesulitan yang ada, ya, Allah akan berikan jalan keluar kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan ya Allah kuatkan iman dan Islam kita. Kita baca Al-Fatihah dengan niatan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua, menjauhkan dari berbagai macam bala, musibah, bencana dan ujian hidup kita ini, menguatkan iman dan Islam kita, memberikan kita pasangan hidup yang saleh dan salehah, menjadikan anak keturunan kita anak-anak yang saleh dan salehah, taat dalam beragama, berprestasi dalam belajar, bermanfaat kepada umat, ya, juga semuanya menjadi kunci surga dan Allah kumpulkan kita di jannahnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bikarramatil Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya man li ibadihi yaghfir wa yarham ya dafi al bala ya Allah idfa'na al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh ya muhawwilal lahwal hawil halana ila ahsanil hal ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.